semuanya, perkenalkan, nama saya Ermelinda Bule, nomor regis 331-17-098, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya merupakan peserta KKN PPN di Kelurahan Olga, RT 01 RW 02. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat video edukasi tentang manfaat pencatatan atau pembukuan keuangan sederhana bagi usaha salon. Yuk, simak video penjelasan saya mengenai pembukuan lebih lanjut berikut ini. Manfaat pencatatan atau pembukuan keuangan sederhana bagi usaha salon. Apa itu pembukuan? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tahun tersebut. Pentingnya pembukuan. 1. Sebagai perencanaan. Pembukuan merupakan hal yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha, terutama untuk usaha yang cukup besar. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan. 2. Dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Salah satu manfaat yang cukup penting untuk mengetahui laporan keuangan maka didapat dengan cara mengambil keputusan secara lebih baik. 3. Pencatatan laporan keuangan bisa digunakan sebagai penjamin hutang di bank untuk keperluan penambahan modal usaha salon. Saat usaha berkembang cukup pesat, maka akan membutuhkan dana tambahan ataupun jasa di dalam produksi agar usaha harus meningkat. 4. Dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar saat usaha mulai berkembang dan pendapatan sudah memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak, maka akan dikenakan pajak sesuai pendapatan usaha. 5. Untuk memperhitungkan dasar untuk pengambilan keputusan dalam bisnis. Dengan adanya pencatatan akuntansi, akan merasakan manfaat akuntansi bagi usaha salon. Manfaat pembukuan. 1. Sumber informasi keuangan. Pembukuan adalah pusat dari segala informasi dalam sebuah bisnis. Di dalam pembukuan, Anda juga bisa melihat kondisi finansial, baik itu pemasukan dan pengeluaran. 2. Untuk mengetahui jasa terlaris. Setiap transaksi kas masuk akan dicatatkan dengan rincian yang jelas. Semisal, kas masuk yang berasal dari jasa potong rambut atau kerudung. Dari catatan tersebut, Anda bisa melihat kembali jasa apakah yang paling laris dari usaha salon tersebut. 3. Untuk mengontrol pembelian kebutuhan dasar salon, meskipun salon termasuk dalam usaha jasa. Namun, kebutuhan barang sekali pakai tetap saja tidak terlepas dari bisnis. Nah, selanjutnya untuk contoh pembukuan usaha salon akan saya jelaskan menggunakan Excel. Oke, baik teman-teman. Di sini dalam pembukuan keuangan sini untuk usaha salon, saya menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya mengambil contoh salon GB periode Januari 2020. Oke. Tanggal 1 disetorkan uang sebagai modal sebesar 160 juta. Jurnalnya. Oke. Jurnalnya kas bertambah di kolom debit sebesar 160 juta. Dan modal bertambah di kredit sebesar 160 juta. Tanggal 3, membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 90 juta. Jurnalnya, peralatan bertambah di kolom debit sebesar 90 juta dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 90 juta. Tanggal 8, dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 13 juta. Jurnalnya,
perlengkapan bertambah di kolom debit sebesar 13 juta dan utang bertambah di kolom kredit sebesar 13 juta. Tanggal 17, membayar beban sewa sebesar 3 juta. Jurnalnya, beban sewa bertambah di kolom debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 3 juta. Tanggal 18, diterima pendapatan salon sebesar 17 juta. Jurnalnya, kas bertambah di kolom debit sebesar 17 juta dan pendapatan bertambah di kolom kredit sebesar 17 juta. Tanggal 24, membayar perlengkapan salon yang dibeli pada tanggal 8 sebesar 5 juta. Jurnalnya, utang berkurang di debit sebesar 5 juta dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 5 juta. Tanggal 28, membayar beban gaji karyawan sebesar 2 juta. Jurnalnya, beban gaji bertambah di debit sebesar 2 juta dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 2 juta. Tanggal 31, penyusutan perlengkapan salon sebesar 6 juta. Jurnalnya, beban perlengkapan bertambah di kolom debit sebesar 6 juta dan perlengkapan berkurang di kolom kredit sebesar 6 juta. Tanggal 31, nilai peralatan salon Gibi berkurang sebesar 1.800.000. Jurnalnya, beban penyusutan peralatan bertambah di kolom debit sebesar 1.800.000 dan akumulasi penyusutan peralatan berkurang di kolom kredit sebesar 1.800.000. Tanggal 31, diambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Jurnalnya, prive bertambah di kolom debit sebesar 2 juta dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 2 juta. Tanggal 31, membayar beban listrik dan telepon sebesar 800. Jurnalnya, beban listrik dan telepon bertambah di kolom debit sebesar 800 dan kas berkurang di kolom kredit sebesar 800. Jadi teman-teman, jumlah dari debit dan kredit harus sama ya teman-teman. Jumlahnya adalah 300.600.000 rupiah. Nah, dia sama ya antara debit dan kredit ya teman-teman. Oke, yang berikut kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi. Rumusnya adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban. Pendapatan dari salon Gibi adalah 17 juta. Oke, kita lanjut ke beban. Beban dari salon Gibi terdiri dari beban sewa sebesar 3 juta, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000, beban listrik dan air atau telepon sebesar 800.000. Oke. Nah, dari beban-beban ini kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, jumlah dari beban-beban ini adalah 13.600.000 rupiah. Nah, sudah lihat dari rumusnya, pendapatan dikurangi dengan total beban.
Jadi pendapatan 17 juta dikurangi dengan 13.500.000 dan hasilnya adalah 3.400.000. Nah, perusahaan GB dia memperoleh laba. Oke. Yang berikut kita masuk ke laporan perubahan modal. Oke. Rumus dari laporan perubahan modal adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba ditambah prive. Oke. Yang pertama, modal awal. Modal awal dari salon GB adalah 160 juta. Nah, laba dari salon GB sebesar 3.400.000. Nah, 3.400.000 ini diperoleh dari mana? Nah, kita lihat kembali ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dia punya angkanya di sini ya teman-teman, sebesar 3.400.000 ya. Oke, kita lanjut. Nah, modal awal kita tambahkan dengan laba. Hasilnya adalah 163.400.000. Akunnya adalah kenaikan modal. Nah, dari kenaikan modal itu kita kurangi dengan prive dari salon GB ya. Dikurangi dengan 2 juta. Hasilnya kita memperoleh modal akhir. Modal akhir dari salon GB adalah 161.400.000 rupiah. Oke. Nah, yang berikut kita lanjut ke neraca. Oke. Rumus dari neraca adalah aktiva sama dengan pasiva. Oke. Di dalam neraca ada 2 akun. Yang pertama, aktiva dan pasiva. Oke. Di dalam aktiva terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kalau dari pasiva terdiri dari utang dan modal. Oke, kita lanjutin. Kas dari salon GB adalah 74.200.000. Nah, 74 juta diambil dari mana? Nah, dari sini ya teman-teman. Dari laporan neraca ini ya, periode Januari 2020. Nah, jumlahnya ini adalah 74.200.000. Kita masukkan di neraca. Oke. Yang berikut perlengkapan. Perlengkapan sebesar 7 juta. Kita sudah lihat kembali di jurnal umum yang tadi ya teman-teman. Begitu pula dengan peralatan. Oke. Kas ditambah dengan perlengkapan, ditambah dengan peralatan, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan hasilnya adalah 169.400.000. Nah, total aktifanya kita sudah ketahui ya teman-teman, sebesar 169.400.000 rupiah. Oke, kita masuk ke pasiva. Nah, hutang dari salon GB sebesar 8 juta dan modal dari salon GB sebesar 161.400.000. Nah, dari mana modal salon GB? Oke, kita kembali ke laporan perubahan modal ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, modal akhir dari salon GB kita masukkan di neraca. Oke. Nah, hutang kita tambahkan dengan modal. Hasilnya 169.400.000. Oke teman-teman. Dan untuk neraca antara akun pasiva dan aktiva harus balance ya teman-teman. Kalau seandainya tidak balance berarti ada kesalahan